entah karena apa, entah karena stres, entah karena ada faktor-faktor eksternal yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh semua orang, mungkin ada kejadian-kejadian tertentu, tapi intinya ini sangat serius sekali. Selamat malam semuanya. Setelah Pak Jokowi berkali-kali absen dari berbagai acara di dalam negeri, mulai dari upacara Kongres Projo sampai peresmian pabrik dengan Presiden Prabowo, kemarin Pak Jokowi tiba-tiba terbang ke Singapura untuk hadir di acara Bloomberg. Dan ini mengejutkan, karena sebelum-sebelumnya sering absen, sering sakit, sering nggak bisa, dan ya banyak yang tanpa alasan. Ya mungkin karena kehadiran Pak Jokowi di acara Bloomberg di Singapura itu dalam rangka untuk berpidato terkait arah pembangunan Indonesia ke depan akan seperti apa. Mungkin pidatonya bisa jadi tidak terlalu penting, tapi bagi saya itu akan sangat menarik sekali kalau kemudian nanti akan ada videonya. Ya, isinya bisa jadi tidak terlalu penting, tapi menarik. Karena penting dan menarik ini kan dua hal yang jauh sama sekali berbeda. Tapi intinya kalau mau berharap dengan pidato Pak Jokowi nanti akan bisa memberikan perubahan atau dampak positif kepada Indonesia, rasanya sulit ya. Karena kalau berharap dengan satu pidato bisa mengarahkan sebuah kemajuan bangsa, itu nggak sesuai atau sudah bukan zamannya. Ini bukan eranya Bung Karno seperti dulu gitu ya. Dan kalau kita ngelihat di era kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini dengan kabinet yang begitu besar, ratusan orang menjadi menteri dan wakil menteri, itu kan seperti gajah bengkak. Gajah bengkak lah gitu ya. Terlalu banyak gitu. Jadi berharap pidatonya bisa memberikan satu perubahan, memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia itu akan sangat sulit sekali. Jadi kita terima saja sampai tahun 2029. Inilah konsekuensi dari kabinet gajah bengkak. Gemuk sekali itu. Tapi bagi saya yang menarik bukan soal pidatonya, karena juga pidatonya belum muncul di media atau belum ada. Yang menarik dari keputusan Pak Jokowi untuk terbang ke Singapura dan hadir di acara Bloomberg itu membuat kita jadi tahu kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan dari foto-foto yang ada, itu kayak bukan Pak Jokowi gitu. Ya, sebagai orang yang ikut Pak Jokowi sejak tahun 2017 gitu ya, wah, ngikutin terus setiap hari aktivitas atau berita-berita beliau. Ketika Pak Jokowi kemarin hadir di acara Singapura, itu benar-benar orang yang berbeda sama sekali. Jadi ya itu Pak Jokowi gitu ya, bukan cloningannya atau bukan stuntman-nya, enggak. Itu emang Pak Jokowi, tapi seperti orang yang sangat-sangat berbeda sama sekali. Kalau kita perhatikan foto-foto yang dibagikan oleh Pak Jokowi di akun media sosialnya, mungkin nggak banyak orang menyadari. Kalau kita lihat dari kolom komentarnya, nggak banyak orang memperhatikan bahwa wajah Pak Jokowi sudah jauh sekali berbeda. Kalau kita melihat dari rambutnya sudah sangat tipis sekali ya, meskipun di sosial media itu kan di foto-fotonya dicoba hanya untuk ditampilkan dari depan saja, tapi ya dari depan pun itu kelihatan seperti Mario Teguh. Udah habis gitu ya. Udah nggak ada sisa sama sekali di depan. Padahal biasanya kan ya kadang-kadang Pak Jokowi merapikan rambutnya gitu ya. Itu kelihatan nggak ada. Dan kalau kita bandingkan dengan Kongres PSI pada bulan Juli 2025 lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu rambut Pak Jokowi di depan masih banyak gitu. Coba bandingkan ya, ada foto atau pidato Pak Jokowi di Kongres PSI itu masih hitam gitu ya. Dan kemudian ketika bertemu dengan pejabat di Singapura untuk hadir di acara Bloomberg, itu udah habis sama sekali. Dan saya kemudian mencari tahu gitu ya, video mungkin ada video-video Pak Jokowi ketika berada di Singapura yang bisa menunjukkan kondisi Pak Jokowi yang sebenar-benarnya. Dan ya, kelihatan sekali ya kalau dari videonya yang saya dapatkan itu memang udah habis dari pinggir, jadi ya habis gitu. Jadi itu sangat sangat cepat sekali, karena sekitar 5 bulan yang lalu Pak Jokowi masih terlihat oke ya, memang bagian belakangnya sudah habis gitu ya, tapi ya itu dialami oleh banyak orang lah. Dan
itu mungkin kebotakan yang biasa saja. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan Juli ke November sampai sehabis itu menunjukkan ada masalah yang cukup serius gitu. Karena kalau soal rambut itu ya seiring dengan bertambahnya usia itu memang akan rontok, banyak orang akan kehilangan jumlah rambutnya, itu biasa gitu ya, faktor usia. Tapi kalau hilang dalam jumlah yang banyak dengan durasi yang begitu cepat, dari Juli masih oke, November sudah hampir habis atau nyaris botak, itu memang mungkin menunjukkan satu kondisi kesehatan tertentu. Dan nggak cuma rambut Jokowi sebenarnya, kalau kita perhatikan, saya sebagai orang yang ngikutin Pak Jokowi dan mungkin teman-teman yang lain juga yang sering ngikutin Pak Jokowi sejak tahun 2000, katakanlah sejak tahun 2023 gitu ya, itu wajahnya kan wajah-wajah yang sawo mateng, yang deso, yang kebal, yang kayak tebal gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan foto-fotonya belakangan ini, itu jadi sangat tipis sekali, memerah gitu ya. Jadi ya benar-benar jadi seperti bukan Jokowi lagi. Tipisnya tuh tipis banget gitu. Ya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ya kalau kita bandingkan dengan peristiwa beberapa waktu lalu di mana kulit Pak Jokowi sempat mengelupas, mungkin ini adalah salah satu efeknya. Sehingga dari sini saya jadi paham, kita semua jadi mengerti kenapa Pak Jokowi selalu pakai topi. Kemana-mana dalam beberapa bulan ini itu selalu pakai topi. Bahkan sampai di Singapura pun, ketika dijemput sama kedubes Indonesia di Singapura, itu Pak Jokowi masih pakai topi. Tapi di acara Bloomberg gitu ya, mungkin nggak boleh pakai topi atau nggak tahu. Ya mungkin nggak boleh gitu ya, atau ya nggak tahu kenapa Pak Jokowi nggak pakai kopiah atau topi. Dan itu membuat kita jadi sadar bahwa kondisi Pak Jokowi benar-benar ya cukup mengkhawatirkan, dan ya itulah faktanya yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Dan ya tapi mungkin Pak Jokowi cukup pede untuk tampil seperti itu di Singapura karena dianggapnya tidak ada wartawan yang usil, dia semua wartawan bisa dikondisikan. Nggak ada wartawan Indonesia yang yang bisa ke sana secara tiba-tiba, kan aksesnya mungkin terbatas dan sebagainya gitu. Tapi ternyata tetap ketahuan. Tetap kelihatan sisi kepala Pak Jokowi yang nyaris botak. Dan ya mau gimana lagi gitu ya, mungkin nanti kembali ke Indonesia Pak Jokowi perlu pakai topi lagi, karena kalau di Indonesia, kalau Pak Jokowi penampilannya seperti itu atau tidak pakai topi, ya itu mungkin foto-foto atau hasil jepretan para wartawan akan jauh-jauh lebih jelas dibandingkan wartawan-wartawan yang ada di Singapura kemarin. Tapi inti dari topi dan rambut Jokowi yang nyaris botak, intinya adalah ternyata kalau saya simpulkan, Pak Jokowi sangat ketakutan sekali terkait kondisi kesehatannya ketahuan. Makanya pakai topi. Jadi selalu pakai topi itu dalam rangka untuk menutup-nutupi, menghindari wartawan. Dan ya memang dalam beberapa bulan terakhir itu sudah nyaris tidak ada lagi rame-rame di rumah Pak Jokowi. Udah nggak ada antrian-antrian panjang, nggak ada warga yang tiba-tiba minta foto dan sebagainya, karena memang kondisinya sudah tidak terlalu baik. Itu tidak seperti dulu yang kayaknya tiap hari tuh ada rilis, ada pernyataan di rumah Pak Jokowi gitu ya. Sekarang udah sangat minim atau bahkan sudah tidak ada. Tapi ya di acara Bloomberg di Singapura, ya mungkin Pak Jokowi tetap merasa harus hadir karena ini adalah panggung internasional, karena ini adalah bagian dari pertunjukan atau eksistensi dirinya sebagai mantan presiden 2 periode di Indonesia. Dan ya mungkin supaya para pendukungnya atau buzzer-buzzernya bisa membela Jokowi soal ijazah palsu misalnya. Karena ya Pak Jokowi hadir memberikan pidato di acara Bloomberg gitu ya, yang sangat dihormati di luar negeri ya maka para pendukungnya nantinya bisa bermain dengan narasi bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Karena Bloomberg aja percaya. Ya meskipun itu nggak ada hubungannya, tapi tetap aja namanya para pembela gitu kan. Ijazah Jokowi pasti asli, itu Bloomberg aja terima kok. Itu Bloomberg aja memberikan keistimewaan, memberikan kesempatan untuk berpidato dan sebagainya. Ya setidaknya untuk itu, atau ya eksistensi Jokowi di dunia internasional itu ya
bisa sedikit dipertahankan dengan kehadirannya di Singapura. Tapi lebih jauh dari itu yang Pak Jokowi lupa mungkin kopiahnya. Lupa pakai kopiah itu aja sebenarnya, karena ya itu tidak detail diperhatikan mungkin oleh staf atau orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, karena pada akhirnya memang sehebat-hebatnya Pak Jokowi menyembunyikan sesuatu, terutama soal rambutnya yang mulai banyak sekali rontok sejak beberapa bulan lalu, pada akhirnya tetap ketahuan juga. Karena ya ketika Pak Jokowi selalu pakai topi, terus kemudian dikasih tulisan J gitu ya, dan sebagainya, bagian dari gimmick-gimmick yang seperti itu memang biasanya itu ingin menutupi satu kondisi gitu ya. Biasanya ingin mengalihkan perhatian supaya orang hanya fokus kepada topinya. Dan hari ini ketika topinya dibuka, kita semua bisa menyaksikan bahwa Jokowi hari ini adalah Jokowi yang sangat jauh berbeda sekali dibandingkan Jokowi beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi? Kenapa begitu cepat sekali? Ini baru tahun 2025 dan baru setahun Pak Jokowi selesai dari presiden, tapi kondisi kesehatannya benar-benar seperti sangat turun drastis sekali. Entah karena apa, entah karena stres, entah karena ada faktor-faktor eksternal yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh semua orang, mungkin ada kejadian-kejadian tertentu, tapi intinya ini sangat serius sekali. Tapi terpulang pada akhirnya apakah Jokowi akan ya memperbaiki kondisinya, akan mengurus atau lebih serius mengurus kesehatannya, atau ya memilih untuk tidak mempedulikan dan terus berkegiatan seperti biasa. Semua keputusan itu terserah Pak Jokowi. Tapi pada intinya, pada akhirnya, kalau Pak Jokowi tidak terlalu memperhatikan kesehatannya, rasanya itu akan berdampak seluruhnya kepada anak-anaknya. Karena jangankan tidak ada Jokowi, dengan masih adanya Jokowi saja hari ini, Bobi Nasution itu kemarin sudah didemo oleh banyak orang. Apalagi kalau misalkan kehadiran Jokowi di publik jadi semakin sedikit dan bahkan tidak ada. Itu pasti akan berdampak sekali kepada anak-anaknya dan termasuk menantunya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.